guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Anissa Rahmawati. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang giro. Apa sih itu giro? Yuk kita simak videonya. Apa sih itu giro? Giro adalah surat perintah oleh nasabah yang dikeluarkan untuk lembaga keuangan tempatnya melakukan aktivitas menabung. Pengeluaran surat perintah ini dilakukan agar proses dalam memindahkan pembukuan sejumlah dana dari suatu rekening ke rekening yang lain sesuai dalam penyebutan pada bilet giro tersebut. Secara sederhana, giro ini dapat kita pahami sebagai sebuah media yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan dana antara rekening atau dari rekening satu ke rekening lainnya. Selanjutnya, adapun manfaat dari giro. Yang pertama, tidak perlu membawa uang besar ketika melakukan transaksi atau transfer. Karena bisa memanfaatkan cek dan bilet giro sebagai surat perintah. Jadi kita yang ingin melakukan transfer dalam jumlah yang banyak akan merasa aman menggunakan rekening giro. Yang kedua, giro dapat dicairkan dalam waktu yang diinginkan nasabah selama dilakukan pada jam kerja bank. Yang ketiga, transaksi cenderung aman dari skimming atau kejahatan lainnya yang umumnya terjadi pada ATM. Hal ini karena nasabah hanya ingin melakukan transaksi di bank. Yang keempat, nasabah dapat mengecek transaksi dengan rutin karena pihak bank akan mencetak atau mengirimkan rekening koran setiap bulannya pada nasabah. Yang kelima, rekening giro tidak memiliki minimal atau maksimal transaksi eh, dalam jumlah penarikan. Selanjutnya, rekening giro memiliki tanggal efektif, tanggal terbit, hingga tanggal jatuh tempo. Yang pertama, tanggal efektif. Tanggal efektif dalam giro yaitu tanggal mulai berlakunya perintah pemindah bukuan. Yang kedua, tanggal terbit. Dalam giro, tanggal terbit berarti tanggal ketika giro terbit pada saat dilakukan penerbitan giro tersebut. Giro tidak bisa secara langsung digunakan, namun giro baru bisa digunakan secara optimal pada saat sudah muncul tanggal efektifnya. Yang kedua, tanggal jatuh tempo. Dalam giro juga ada istilah tanggal jatuh tempo atau biasa disebut dengan tanggal pakai. Tanggal pakai atau tanggal jatuh tempo ini bisa digunakan dan dipakai sehingga dana dalam giro tetap bisa dipindahkan ke rekening yang lainnya. Apa sih perbedaan giro dan cek? Yang pertama, bilet giro tidak bisa langsung diuangkan, sedangkan cek bisa langsung diuangkan. Yang kedua, bilet giro tercantum tanggal penerbitan dan tanggal efektif, sedangkan cek hanya tercantum tanggal penerbitan karena dikenal adanya cek mundur. Yang ketiga, sumber hukum bilet giro yaitu dari PBI atau Peraturan Bank Indonesia, sedangkan sumber hukum cek dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keempat, pada bilet giro, pihak penarik akan dibebaskan dari biaya materai, sedangkan cek akan dikenakan biaya materai. Adapun cara pembukaan rekening giro tersebut, pembukaan rekening giro ini sangatlah mudah. Syarat yang digunakan untuk melakukan pembukaan rekening pun bisa hampir sama pada saat melakukan pembukaan pada rekening tabungan biasa, yakni dengan melengkapi segala formulir pendaftaran yang disediakan oleh lembaga keuangan. Adapun syarat-syaratnya yang pertama, fotokopi identitas seperti KTP, SIM, atau paspor yang masih berlaku. Yang kedua, calon nasabah tidak termasuk ke dalam daftar hitam Bank Indonesia atau DHBI. Yang ketiga, memiliki nomor pokok wajib pajak
atau NPWP. Yang keempat, mengisi dan menandatangani formulir pengajuan giro. Yang kelima, menyiapkan setoran awal sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan. Yang keenam, menyiapkan anggaran dasar atau akta pendirian yang sudah disahkan khusus badan usaha. Yang ketujuh, melampirkan surat izin usaha perdagangan khusus badan usaha. Yang kedelapan, melampirkan tanda daftar perusahaan khusus ini khusus badan usaha. Yang kesembilan, surat pengesahan dari Menteri Kehakiman khusus kalau ini nih khusus bagi badan usaha. Yang terakhir yaitu surat keterangan domisili. Ini nih syarat khusus pada badan usaha. Adapun cara penarikan rekening giro ini dapat dilakukan lewat ATM maupun dengan bilet giro. Pemilik tabungan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan tarik tunai. Selain pemilik rekening giro, pihak yang diserahi bilet giro bisa juga melakukan tarik tunai. Selanjutnya, adapun penyetoran rekening giro. Yang pertama, setoran dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai, pemindahan bukuan dari rekening lain pada bank atau bisa kita sebut dengan pemindah bukuan dan melakukan transfer dari bank lain atau transfer. Yang kedua, setoran melalui konter bank hanya akan berlaku efektif jika telah divalidasi atau bukti cetakan data dari sistem bank dan disahkan oleh petugas bank. Yang ketiga, setoran melalui pemindahan bukuan dan transfer baru dianggap berlaku efektif setelah bank menerima dana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank. Selanjutnya, gimana sih cara penutupan dari rekening giro ini? Penutupan rekening giro dapat dilakukan oleh nasabah melalui pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar dan dokumen-dokumen pendukung lainnya atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah dari nasabah melalui konter bank. Adapun caranya yang pertama nasabah rekening giro tercantum dalam DHN atau Daftar Hitam Nasional. Yang kedua, rekening tidak aktif atau dorman. Yang ketiga, terjadi atau terdapat hal-hal yang menurut bank telah mengganggu operasional bank. Yang keempat, nasabah meninggal dunia. Yang kelima, atas permintaan dari instansi atau pejabat yang berwenang. Sekian presentasi materi pada hari ini tentang giro. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.